Saya ya didorong dengan Roh Kudus, tentunya kita mau belajar bukan mengenai penyalipannya, tetapi ada sesuatu hal yang ingin Tuhan sampaikan di saat-saat sebelum Tuhan Yesus disalibkan, diserahkan. Dan di situ kita mau belajar banyak dari Petrus tentunya. Kalau yang Selasa kemarin hadir sudah tahu bahwa kita hari ini mau belajar tentang Petrus. Ya. Kita buka di Matius 26 ayat yang ke-30 sampai 35 kita mau baca. Kemarin itu kan kita sudah puasa terakhir ya kemarin tuh ya. Kemarin Kamis puasa terakhir. Rebunya itu malam sudah gak enak badan. Kamisnya jadi tambah gak karuan. Hari ini puji Tuhan, walaupun dengan seret-seret gitu ya, kan ada iramanya ya. Nah, kita baca di ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. 31. Kita baca dulu ya. Baru nanti saya bisa menjelaskan per ayatnya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Saya beri judul tema siang ini yaitu bergoncang. Nah, ya, nanti apa yang digoncang Tuhan tuh ya? Imanmu akan tergoncang karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Lanjut 32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Yang terakhir 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Kita mau baca di ayat yang pertama yaitu 30 untuk kita boleh mempelajari bagaimana ke-6 ayat ini dengan judul perikop di situ, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Bayangkan pada waktu itu, kebiasaan daripada Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu apa? Bernyanyi. Lagi-lagi kita itu sebagai orang percaya, umat yang telah ditebus, kita pun juga harus sukanya itu bernyanyi. Sukanya memuji. Ya, saya nggak akan bicara panjang lebar mengenai hal itu, tetapi mungkin bisa dilihat kembali di tayangan YouTube yang untuk hari Selasa kemarin ya. Mungkin belum tayang, tetapi di situ bisa dilihat kembali bahwa dengan kita menyanyikan pujian, kita bermazmur, dan kita berbahasa roh, itu akan menguatkan kita. Itu akan memberikan input masuk bagi kita. Jadi amat sangat disayangkan bahwa kalau orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, itu sudah ogah-ogahan untuk memuji, menyembah. Waktunya sudah habis bukan untuk memuji. Waktunya habis untuk hal-hal dunia. Sudah mulai mengesampingkan bahwa Tuhan kan
Maha sabar, Tuhan kan maha kasih, ya. Terus enggak usah terlalu gitulah, ya. Semuanya kan sudah, ya memang semuanya itu karena penebusan. Ini bicara konteksnya berbeda. Keselamatan itu datanya hanya daripada Tuhan Yesus. Tetapi in charge untuk roh kita, spirit kita, itu hanya bisa didapatkan ketika kita masuk dalam hadiratnya. Di luar hadiratnya kita nggak akan beroleh masukan, kita nggak beroleh kekuatan. Tetapi sukanya kita itu mencari kekuatan itu di luaran sana. Inilah yang mau dibangun Tuhan bersama para murid, yaitu kebangunan untuk memuji, menyembah. Dan di ayat 31 dikatakan, ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini iman yang tergoncang. Bukan hanya ketika pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, iman itu digoncang. Tetapi apakah saat ini dunia sedang tidak bergoncang? Tentu saat ini pun dunia mulai digoncang. Dunia mulai digoncang. Tetapi yang mau kita pelajari, yang pertama di sini harap diperhatikan, yaitu pimpinan gembala. Gembala sidang daripada gereja, itu yang akan diserang iblis. Itu yang akan diintimidasi, itu yang akan diserang. Pemimpin-pemimpin rohani, itu yang akan digoncang. Ketika itu Yesus yang notabene adalah guru mereka, itu sedang digoncang untuk mau diserahkan, dibunuh, dan disalib. Itu akan menggoncang iman mereka. Maka berawas-awaslah. Bukan hanya seorang pemimpin di sebuah institusi, di sebuah gereja, dan terlebih lagi di keluarga. Yaitu siapa? Kepala keluarganya. Itu yang akan diserang. Oleh sebab itu kenapa Tuhan memberikan penolong. Kalau penolong, itu berarti kan kita bicara seorang wanita, itu adalah penolong daripada pria. Penolong itu yang lemah atau yang kuat? Ya kan? Penolong itu yang kuat justru loh. Pria-pria itu loh ya, ketokane tok kuat ya. Ketokane tok wah. Asline atine Hello Kitty. Ya. Kelihatannya laki-laki itu kuat. Angkat galon, isi galon ya. Ya kan? Angkat lemari, angkat rumah, diangkat di kabeh ya. Tapi hatinya mudah goyah. Maka Tuhan itu ngomong, akan kuberi penolong yang sepadan. Jadi, hai wanita, engkau adalah penolong bagi suamimu. Penolong itu justru yang kuat. Penolong itu justru yang tangguh. Walaupun engkau wanita adalah dari sebiji tulang rusuknya saja ya. Ya, satu buah tulang rusuknya aja ya. Tetapi engkau adalah yang justru yang kuat, harus kuat untuk menopang keluarga. Karena apa? Hati-hati. Karena
Pria itu akan mudah untuk ya tergoda, terlena, ya. Oleh sebab itu butuh namanya penolong. Sama dengan gerejanya. Tuhan ngomong juga, aku akan berikan penolong. Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Supaya gerejanya itu boleh berolehkan spirit, kekuatan. Jadi gerejanya itu bukan karena ada, karena kekuatannya, tetapi ada karena penolong yang diberikan Tuhan, yaitu Roh Kudusnya. Di ayat yang lain di Zakaria 13 ayat 7, Zakaria 13 ayat 7. Nah, jadi Matius 26 ayat 31 itu disadur juga dari Zakaria 13 ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Hati-hati orang yang paling karib kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, bukan gembalanya ini yang dibunuh ya. Sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Hati-hati. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, itu justru akan menjadi incaran iblis. Oh, jadi gimana? Jangan dekat-dekat sama Tuhan, tak? Tetapi nggak dekat sama Tuhan pun, ya nggak akan dapat kekekalan, ya kan? Jadi bagaimana? Mau milih yang sementara atau milih yang kekal? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Di dalam Kolose, surat Kolose dikatakan, Kolose 1 ayat 23, ini mengenai goncangan itu begitu akan menggoncang setiap kita. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Hati-hati, kuatkan dan teguhkan iman kita ini. Jangan mudah untuk digoncang. Kita akan mudah tergoncang ketika pengharapan itu tidak kunjung datang, janji tidak kunjung datang. Seperti Abraham dan Sarah menantikan keturunannya yang tidak kunjung datang, sehingga Sarah memilih jalan pintas yang lain dengan memberikan hambanya Hagar untuk beroleh keturunan baginya. Dan itu bukanlah yang merupakan kehendak daripada Tuhan. Dan di surat Ibrani pun dikatakan, Ibrani 12 ayat 26, bahwa akan terjadi goncangan itu satu kali lagi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncang. Yaitu dunia ini yang dapat digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Yang 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Caranya bagaimana? Dengan hormat dan takut. Ayat yang terakhir. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Bukan saja di zaman Perjanjian Lama saja dikatakan Allah itu menghanguskan, tetapi itu tercatat juga di dalam Perjanjian Baru. Bahwa seringkali kita itu terbuainya apa? Dengan Perjanjian Baru itu kita seringnya dikatakan untuk kasih karunia, kasih karunia. Tuhan yang maha pengampun, Tuhan maha pengasih, Tuhan bisa dinegosiasi. Ya. Nggak bisa kita berkompromi dengan Tuhan mengenai hal-hal yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam daging, maka kita perlu yang namanya pembelajaran. Kalau kita nggak bisa masukin input firman, bagaimana kita dapat berbuahkan roh? Ketika kita nggak suka dengan firman, kita nggak suka dengan ibadah, bagaimana kita dapat memberikan rasa penghormatan, rasa takut itu kepada Tuhan? Mari, di saat inilah, sebelum ini bumi sudah bergoncang, tapi belum langit masih belum bergoncang. Entah ini sebuah kiasan atau benar-benar sebuah langit itu akan bergoncang nantinya. Tetapi ketahui bahwa saat ini pun bumi sedang bergoncang. Bukan hanya sekedar gempa bumi, tetapi iklim-iklim dunia yang semakin sudah kacau. Iklim yang semakin kacau dan peradaban manusia juga semakin kacau. Dengan banyaknya homo lesbian, pernikahan sejenis, ini sudah merupakan iklim yang semakin kacau. Kalau kita nggak berawas-awas diri, dan kita nggak semakin untuk menguatkan diri, kuatkan dan teguhkan diri kita dengan firman, dengan mengikuti segala peribadatan seperti demikian ini, bagaimana iman kita dapat bertumbuh? Kalau kita saja di rumah, kita nggak akan dapat masukan yang baik sebetulnya. Mau streaming, masakanku kok gosong. Enggak, sing lainnya banyak kesibukan. Ya kan, pakai YouTube juga pasti banyak kesibukan. Nanti, sanyoe gurung dipateni. Banyu ndek jeding, ndek kamar mandi amber. Sik dipause lho. Mana bisa konsen? Ibadah lo cuma 1,5 jam. Kalau kita datang di sini aja sudah selesai, ya sudah kan. Lebih dapat sesuatunya ketimbang di rumah. Akhirnya nggak dapat sesuatu. Yang ada cuma pause, play, nggak mari-mari. Bisa jadi 3 jam, ya kan. Mari kita boleh semakin kita suka untuk dalam beribadah. Karena dalam ibadah itu mengandung sebuah janji yang kekal adanya. Hati-hati. Tidak akan lama lagi semuanya akan digoncang. Dan ketika mereka di ayat 31 tadi iman yang tergoncang, ketahui bahwa ada kabar sukacita. Di ayat yang ke-32 dikatakan, Matius 26 ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, Tuhan Yesus sudah ngomong loh sama para murid ketika itu. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini adalah sebuah kabar sukacita bahwa akan ada kebangkitan. Aku yang nantinya mati, aku yang nantinya diserahkan, itu aku akan bangkit dan mendahului kamu
ke Galilea. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia, peganglah tetap janji Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan dunia, tetaplah kita pegang janji Tuhan. Memang itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi marilah kita boleh semakin mau belajar untuk kita memegang terus janji Tuhan. Kesesakan kita itu setidaknya hanya maksimal 80 tahun. Kalau boleh lebih ya puji Tuhan boleh menikmati kesesakan lebih lagi. Ya. Tetapi firman mengatakan maksimal ya kalau rezeki ya 80, 70, 80. Ya. Tetapi hidup bersama-sama dengan Dia itu memakan waktu tidak terbatas adanya. Ribuan tahun, jutaan tahun. Padahal kita di sini ini cuma hanya numpang aja. Cuma numpang lewat. Habis itu sudah. Karena di sini adalah transit kita. Untuk dapat kita pergi ke pada kerajaan yang kekal itu tadi. Tetap pegang janji Tuhan. Karena ada kabar baik bahwa Dia akan bangkit. Dia yang mati untuk menebus dosa. Dia akan bangkit untuk membawa kita kembali bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Ayat 33. Di mana ketika itu Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena aku sekali-kali tidak. Di mana maka ini keyakinan yang penuh, hati-hati. Tadi saya mengatakan apa? Iblis itu mengincar orang yang percaya. Kita baca di Lukas ya. Ini sebagai pembanding, Lukas 22 ayat 31. Lukas 22 ayat 31 dikatakan demikian. Simon, Simon. Ini lu tonton. Apa katanya? Loh, iblis itu telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Hati-hati. Lalu ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini yang enggak dicatat di Matius, tercatat di Lukas. Bahwa iblis mengintai. Sama, iblis mengintai Ayub. Ya kan? Sehingga semua kepunyaan Ayub hilang. Tetapi puji Tuhan, Ayub dipulihkan. Karena dia boleh tetap mengambil bagian percaya. Ayub mengalami kegoncangan dalam keluarganya. Ayub mengalami kegoncangan. Tetapi Ayub tetap mau berjalan di dalam kebenarannya. Demikian juga Petrus mengalami kegoncangan dengan iblis mengintip dia. Dikatakan apa? Kalau sudah insaf, apa tadi? Kuatkan saudara-saudaramu. Ini kalau nggak dibangun dari gaya hidup penyembahan,
Gak bisa Petrus akan mengalami pemulihan, pertobatan. Ayo, kalau kita sudah bersalah 3 kali, kalau enggak karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk kembali kepada Tuhan, ujung kita akan sama seperti Yudas Iskariot. Meninggalkan Yesus, bunuh diri. Siapa yang tahan dengan penderitaan itu? Kalau tidak dari dalam ini yang menguatkan hidup kita. Roh Kudus, roh inilah yang harus dikuatkan. Makanya di ayat yang tadi pertama dikata 26-30 itu, Yesus bernyanyi bersama-sama dengan para murid. Itu adalah gaya hidup untuk penyembahan. Itu yang akan menguatkan roh kita. Jikalau ketika kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menopang kita sehingga kita dapat dikuatkan. Dan ketika kita dikuatkan kembali, tujuan berikutnya adalah menguatkan saudara-saudara seiman. Dan ketahui bahwa Petrus mengalami sebuah multiplikasi dalam pelayanannya yang luar biasa. Ribuan jemaat bertobat. Inilah, walaupun Petrus mengalami kegoncangan, ketika diketahui bahwa dia sudah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi dia pergi, dan kita tahu bahwa dia sudah insaf. Ini adalah kekuatan daripada Roh Kudus yang dibangun dalam dirinya. Begitu juga dengan kita. Mari kita semakin membangun roh kita. Jangan membangun daging kita, tetapi bangun roh kita. Bukankah engkau wanita adalah penolong? Ya. Penolong itu justru harus juga, namanya penolong kan yang tadi kuat. Nah, kalau nggak dikuatkan terus dari firman, dari doa, dari penyembahan, bagaimana juga wanita itu dapat menolong suaminya. Dikatakan apa? Berbahagialah jika memperoleh istri yang cakep, ya. Istri yang cakap, ya kan. Itu harus berbahagia karena istri yang cakap itu istri yang takut akan Tuhan. Ketika istri itu takut akan Tuhan, dia sudah kuat, itu benar-benar penolong, bukan perongrong. Ya. Kalau perongrong, ya bertobatlah supaya jadi penolong. Karena kodratnya itu engkau adalah penolong wanita itu, ya. Kita kembali ke Matius. Ya, jadi hati-hati. Justru semakin kita intim dengan Tuhan, iblis itu semakin gak suka. Tetapi itu mau gak mau, kita harus semakin dekat dengan Tuhan juga. Justru kalau kita semakin jauh dari Tuhan, kita gak akan beroleh kekuatan. Kita gak akan beroleh pemulihan. Bukankah kita sudah mengawali dengan roh? Apakah kita mau mengakhiri dengan daging? Ya, kita sudah mengawali dengan roh. Apakah kita mau mengakhirinya dengan daging? Ayat yang ke berapa tadi? 34. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini
ngomong lagi kan Yesus ini, ngomong lagi yang kedua kalinya ini. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ingat, seringkali Tuhan itu sudah memberikan kita peringatan-peringatan. Entah itu ketika kita berdoa, kita baca firman, kita dapat peneguran ayat, ya kan? Kita buka-buka YouTube, Instagram kita beroleh sebuah ayat yang seolah-olah itu juga menegur kita, meneguhkan apa yang menjadi pergumulan kita. Itu adalah peringatan-peringatan kecil yang Tuhan mau berikan. Dan responi setiap peringatan-peringatan itu. Jangan nanti seperti Yudas ketika diperingati, tapi nyelewes. Ya. Dia nggak menganggap peringatan itu. Wah, akhirnya tetap aja dijual demi 30 keping perak. Tetap aja melakukan perbuatannya. Seringkali kita juga beroleh peringatan-peringatan dari firman, dari apapun. Ketika kita juga konseling, kita juga memberikan peringatan-peringatan ya kan kepada lawan konselingnya. Nah, itu yang harus dipahami bahwa gak serta-merta itu ada terjadinya peringatan-peringatan itu. Tetapi biarlah kita tetap mau meresponi peringatan-peringatan yang daripada Tuhan itu. Jadi jangan tidak didengar, tetapi biarlah itu menjadi masukan. Dan juga ketika sudah konfirmasi, dan biarlah itu menjadi keputusan. Ayat yang terakhir 35. Wis terakhir toh. Lumayan tapi. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Sekali lagi Petrus yang dimana di dalam ketidakmahatahuannya dia menetapkan imannya kembali. Sudah diperingati, ijek ngeyel. Seringkali kita juga seperti itu. Diperingati, tetap ngeyel. Diperingati 2 kali, tetap ngeyel. Tetapi walaupun demikian, ketika sama halnya ketika Abraham dan Sarah mengambil sebuah keputusan yang salah, tetapi Tuhan tetap memberkati Ismail. Ya. Begitu juga ketika Petrus mengambil sebuah keyakinan penuh, tetapi dia tetap menyangkal Yesus 3 kali, tetap Tuhan perhitungkan. Tetapi biarlah itu semua menjadi pembelajaran bagi kita. Karena setiap kita belum tentu mendapatkan roh yang kuat. Tergantung bagaimana kita membangun roh kita. Di atas batu karang yang teguh, atau kita membangun di atas pasir. Tetapi ketika kita tidak secara sadar membangun diri roh kita di atas pasir, dengan tidak rajin, kita nggak rajin beribadah, kita nggak rajin membaca firman, kita anti untuk nasihat peringatan. Ketahui bahwa itu ada, kita terbangun di atas pasir yang sekalipun ombak datang itu akan menerpa kita semua. Menerpa yang terbangun di atas pasir itu akan goyah, akan tergoncangkan. Maka persiapkan roh kita untuk menghadapi goncangan besar yang akan terjadi. Goncangan itu akan terjadi. Siapkah kita menghadapi goncangan itu? Bangunlah diri kita di atas batu karang yang teguh,
yaitu di atas kebenaran Kristus Yesus adanya. Dari 6 ayat ini yang kita mau belajar, yaitu di mana iman yang tak tergoncangkan itu kita boleh dapatkan di dalam pujian dan penyembahan. Tak bisa di luar itu. Iman yang tak tergoncangkan akan terbangun di dalam penyembahan dan pujian. Dan hal yang kedua, bahwa iman yang tak tergoncangkan itu akan hidup di dalam janji-janji Tuhan. Akan hidup di dalam Injil, kabar sukacita. Iman yang tak tergoncangkan itu akan teguh kuat di dalam peringatan-peringatannya. Dan ketika iman kita tidak tergoncangkan, marilah kita dapat saling menguatkan satu sama yang lain. Karena untuk itulah kita dipanggil dan dipilihnya. Untuk boleh saling menguatkan, untuk boleh saling memberikan dukungan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa. Saya enggak bisa nyanyi. Suaranya sudah. Ya, kita berdoa saja ya. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Pada siang hari ini, Engkau jamah setiap pada kami Bapa. Untuk kami boleh dapat memiliki iman yang tak tergoncangkan. Iman yang boleh semakin kuat, teguh. Di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak, yang bergoncang ini Tuhan. Engkau kuatkan setiap pada kami ya Bapa. Untuk kami boleh memiliki iman yang kuat, yang tak tergoncangkan. Sehingga kami dapat memberitakan kebenaran-Mu. Injil sukacita, Injil keselamatan boleh tersebar hingga sampai ujung bumi. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Biarpun langit bumi bergoncang, iman kami akan tetap teguh bersama-sama dengan Engkau Yesus. Kuatkan dan mampukan setiap kami untuk menghadapi hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.